Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aditya dengan NPM 1009030320315. Saya merupakan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Tingkat Bunga, Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Baik, di sini adalah latar belakang di mana perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi yang punya peran sebagai sumber permodalan dalam keuangan. Nah, di Indonesia sendiri, perbankan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dapat dilihat dari total aset perbankan dari tahun 2019 sampai 2022. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan tinggi dari masyarakat dan para investor. Nah, tentunya dengan kepercayaan tinggi ini harus didukung dengan kesehatan perbankan, di mana kesehatan perbankan mencerminkan kondisi atau kinerja suatu bank. Kesehatan perbankan sendiri dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan. Nah, di sini ada data rasio keuangan di mana saya menemukan bahwa ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan data yang ada, di mana ketika variabel NPL mengalami peningkatan, maka profitabilitas akan mengalami penurunan. Tetapi ketika NPL mengalami peningkatan, ROA pun mengalami peningkatan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori yang ada. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka saya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana pengaruh risiko tingkat bunga terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar Bursa Efek pada tahun 2011-2022. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Yang keempat, bagaimana pengaruh risiko kredit, risiko tingkat bunga, efisiensi operasional terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. Kemudian di sana tinjauan pustaka, yang pertama dari risiko kredit menurut kami 2014 adalah risiko yang muncul karena kegagalan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunganya. Kemudian dari risiko tingkat bunga menurut IB tahun 2015 adalah potensi kerugian pada posisi dana cabang yang timbul akibat pergerakan suku bunga yang berlawanan dengan posisi bunga sehingga harga pasar dari posisi bunga menjadi turun nilainya. Kemudian ada efisiensi operasional menurut TROS 2013 mencerminkan sejauh mana kemampuan suatu bank untuk mengurangi beban operasional dan meningkatkan produktivitas karyawannya. Kemudian menurut Kasme tahun 2015 adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada suatu periode tertentu. Kemudian di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Kemudian populasi dan sampel, populasi sebanyak 47 perusahaan dan sampel sebanyak 26 perusahaan menggunakan populasi sampling. Kemudian ada jenis sumber data, jenis yang dipakai yaitu data kuantitatif, sedangkan sumber data yang diambil adalah jenis sumber dari laporan tahunan. Kemudian ada teknik pengumpulan data, ada dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian ada analisis data yang pertama uji analisis statistik, pemilihan model, uji asosiasi, regresi data panel, hipotesis, dan koefisien determinasi. Kemudian di sini ada hasil penelitian pertama uji analisis statistik di mana setiap variabelnya memiliki nilai data lebih besar daripada standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel boleh distribusi dengan normal. Kemudian di sana uji pemilihan model pertama uji Chow, kemudian uji Hausmann, kemudian yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Di mana dari ketiga model ini yang dipilih adalah random effect model. Kemudian yang keempat ada uji asumsi klasik, di mana yang pertama uji probabilitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian di sini ada persamaan analisis regresi data panel, di mana ROA sama dengan 6,3870077 ditambah 0,020651 ditambah 0,1000562 dikurang 0,064542. Kemudian ada uji T atau uji parsial, di mana untuk NPL sendiri nilai probability-nya lebih besar daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Kemudian untuk NIM nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa NIM berpengaruh terhadap ROA. Yang ketiga ada BOPO, nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian ada uji simultan, dapat dilihat daripada nilai probability-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPL, NIM, BOPO berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel final atau probabilitas ROA. Kemudian ada uji determinasi, di mana nilai ED square sebesar 0,772922, artinya kemampuan variabel independen NPL, NIM, dan BOPO sebesar 77,20% dapat memprediksi probabilitas, sedangkan sisanya 22,71% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, risiko tingkat bunga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, efisiensi operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang keempat, risiko kredit sifat bunga, efisiensi operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan memberikan kontribusi sebesar 77,29%, sedangkan sisanya 22,71% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran yang pertama bagi calon investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan sebaiknya melakukan analisis terlebih dahulu dengan cara memahami terkait laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas yang nantinya akan memberikan gambaran terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memberikan penelitian dengan menggabungkan variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas agar mendapatkan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. Selain itu, menambahkan tahun penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat. Mungkin ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.